Hanya menjamah jubah-jubahnya saja, mereka semua menjadi sembuh. Salve, sahabat Katolik. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang ada masalah. Semoga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka menjadi sembuh, dan semoga dalam terang Roh Kudus memberi jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah hidup mereka. Saya ingin mengajak kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Dengan tema semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuhlah di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus bab 6 ayat 56b. Manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna, namun sangat terbatas, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Sebagai orang beriman, kita membutuhkan Sang Pencipta sebagai tempat tumpuan harapan kita. Injil hari ini, Markus berkisah bahwa ketika Yesus keluar dari perahu di seberang danau Genesaret, orang-orang berlari ke seluruh daerah-daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Yesus, anak seorang tukang kayu miskin, Yosef dari Nazaret, tapi pribadi yang sungguh luar biasa dikagumi karena pengajarannya yang penuh wibawa, karena karya agungnya sungguh nyata dalam kehidupan bermasyarakat, sungguh nyata dialami oleh masyarakat setempat. Nama Yesus semakin terkenal. Yesus semakin dicari dan dirindukan banyak orang yang hidup di tanah Galilea, di wilayah bangsa-bangsa lain. Markus menceritakan ketika orang-orang mengenal Yesus yang turun dari perahu di seberang danau Genesaret. Semua orang dengan antusias, berbondong-bondong, berduyun-duyun datang mencari Dia. Mereka semua datang bukan hanya untuk melihat sosok Yesus yang luar biasa itu. Mereka datang bukan hanya untuk mendengarkan pengajarannya yang luar biasa itu. Mereka datang dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Yesus sanggup mengeluarkan mereka dari penderitaan mereka. Mungkin motivasi mereka
iman mereka belum murni sebagaimana diharapkan oleh Yesus. Tapi mereka tidak pernah ragu untuk mendekati Yesus dan memohon pertolongannya. Karena itu mereka datang dan membawa serta orang-orang sakit, segala macam penyakit, segala macam penderitaan. Mereka datang karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa mereka percaya Yesus sanggup menolong mereka. Begitu banyaknya orang yang akan disembuhkan, sehingga Yesus mungkin tidak bisa menjamah mereka satu persatu. Menyadari hal ini, mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus mengizinkan mereka menjamah jubahnya saja. Mereka percaya bahwa mereka akan sembuh. Mereka percaya bahwa sangat besar kuasa Yesus, sehingga hanya menjamah jubah saja mereka semua akan sembuh. Bahkan Markus memberi kesaksian dengan tegas dan jelas dengan menulis di dalam Injilnya bab 6 ayat 5-6b. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus berjalan berkeliling untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mewartakan dan membuat banyak mujizat, bukan supaya namanya semakin dikenal, bukan supaya namanya semakin dipuja-puja oleh orang-orang masyarakat setempat, atau Yesus bukan mau menarik banyak orang untuk mengikuti dia, sebagaimana prasangka kaum penguasa di Yahudi yang menganggap Yesus, yang takutkan Yesus untuk berontak kepada mereka. Tidak, Yesus tidak bermaksud seperti itu. Tetapi dengan adanya mujizat-mujizat itu, orang-orang bisa menikmati, mencicipi indahnya kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus bukanlah hanya sebuah teori atau sebuah renungan yang manis atau sebuah janji-janji manis semata-mata. Tetapi kerajaan Allah itu sesuatu yang nyata di dalam hidup ini, di mana Allah sungguh-sungguh meraja di dalam hidup. Mukjizat penyembuhan itu hanyalah salah satu sarana untuk mewartakan bahwa indahnya kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang nun jauh di sana, sesuatu yang masih dicari-cari, sesuatu yang masih dinanti-nantikan. Tetapi kerajaan Allah itu bisa dinikmati sekarang ini dan dimulai saat ini, di sini. Walaupun kepenuhannya, kebahagiaan kerajaan Allah itu nanti pada waktu akhir zaman. Karya agung 2000 tahun yang lalu tidak boleh sekedar menjadi sebuah kenangan manis. Tidak boleh hanya menjadi sebuah kenangan tertulis yang indah. Tidak boleh hanya sekedar sebuah cerita hangat untuk dibaca. Sebagai gerejanya, sebagai muridnya, kita bertanggung jawab untuk meneruskan karya agung ini. Karya Yesus, karya keselamatan bagi umat manusia. Kita punya tanggung jawab. Bukankah Yesus juga memberikan kuasa yang sama bagi kita dalam mewartakan Injilnya? Sebagaimana ketika ia mengutus 70 muridnya untuk pergi ke desa-desa, pergi mewartakan kabar sukacita. Baca di dalam Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Bukankah gereja kita juga sediakan 2 sakramen penyembuhan, yaitu sakramen pengakuan dosa, penyembuhan dari luka-luka batin oleh dosa, lewat pengakuan romo, dan pengurapan orang sakit,
penghapusan dosa, dan persiapan orang untuk melangkah menuju tanah air terjanji, menuju hidup baru. Bukankah dalam sakramen Ekaristi Kudus, perayaan Ekaristi Kudus, juga kita mendapat penyembuhan, kita mendapat kekuatan, keselamatan oleh karena tubuh dan darah Kristus? Sudah berapa lamakah kita menerima Yesus? 10 tahun? 11 tahun? Berapa puluh tahun kita sudah kenal Yesus? Kita sudah kenal ajaran-ajarannya? Kita sudah kenal kasih sayangnya? Bahkan mungkin mujizatnya kita pernah mengalaminya. Mungkin mujizatnya kita pernah mengalaminya di dalam hidup kita ini. Karena Yesus tidak pernah hanya hadir di gereja. Yesus tidak pernah hadir hanya di dalam kelompok-kelompok basis, kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok kor, kelompok-kelompok rohania. Tetapi Yesus sungguh hadir di dalam hidup kita, sungguh hadir di dalam hati dan batin dan roh kita. Ia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyembuhkan luka-luka batin kita oleh karena dosa. Kita mengalami mujizat itu, walaupun mungkin kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan juga menyembuhkan luka-luka batin kita, terutama ketika kita datang ke sakramen pengakuan. Apakah kita masih bersemangat menerima kunjungannya? Apakah kita mau menyambut dia dengan penuh kerinduan? Sebagaimana hingar-bingarnya orang Genesaret mencari Yesus. Kiranya semangat di tepian danau Genesaret menjadi inspirasi bagi kita, semua muridnya. Kita perlu memiliki pengharapan, kita perlu memiliki antusiasme untuk semakin mengenal dan memiliki Yesus di dalam hidup kita. Semakin terdorong setiap pagi untuk mempersembahkan kepada Yesus seluruh suka duka hidup kita. Kita sampaikan penderitaan kita dan perihnya hidup ini kepada Yesus, karena dia memiliki mujizat untuk kita. Namun sebagaimana orang-orang Genesaret, mereka berlari sambil mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya untuk datang kepada Yesus. Kita sebagai murid Kristus, kita tidak bisa berdatang kepada Yesus seorang diri. Kita juga harus membawa orang-orang sakit, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang berputus asa di dalam hidup ini. Kita datang kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Biarlah kita menjadi saluran berkat untuk mereka, supaya mereka juga boleh mengalami mujizat di dalam hidup mereka. Biar mereka juga boleh mengalami kasih sayang Yesus, sebagaimana orang-orang Genesaret mengalami mujizat penyembuhan. Mereka berbahagia, kita juga akan berbahagia bersama orang-orang yang kita bawa ke hadapan Yesus. Kiranya kuasa kasih Yesus selalu beserta kita, dan kita mohon, kita berdoa semoga Roh Kudus terus menerangi kita dan mendorong kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, lebih-lebih yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam menanti pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.